Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jagongan Ngabuburit spesial Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Saya tidak sendirian, saya bersama salah satu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang atau Unisma. Beliau juga sering mengisi tausiah ceramah di berbagai tempat, di berbagai daerah. Langsung saja Bapak Imam Syafi'i. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Gimana lancar puasanya Pak sejauh sampai ini? Hari ini alhamdulillah tambah hari tambah kering. Saya kira panjenengan juga begitu. Semoga saja dan semoga konsisten sampai selesai ya, sampai selesai. 30 hari atau sampai selesai lah kira-kira. Tapi Pak, begini Pak, yang menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah. Dan kita perlu tahu apa sih kemudian istimewaan bulan suci Ramadan itu Pak. Kan bulan Ramadan itu identik jika ibaratkan itu adalah matahari di antara bintang-bintang. Iya. Mungkin bisa Bapak jelaskan baik tentang keistimewaan. Sebelum itu saya akan menyapa pemirsa dulu. Betul, siap. Sahabat-sahabat Jagongan ya. Jagongan. Oke. Jagongan Ngabuburit. Sahabat Jagongan Ngabuburit. Ini saya diminta untuk memberikan beberapa hal lah. Kita nanti diskusi santai sambil menunggu berbuka. Semoga sudah disiapkan bukanya ini. Baik, yang pertama begini, kalau kita berbicara tentang bulan suci Ramadan, itu sebenarnya bulan yang sudah ditunggu-tunggu. Bulan yang sudah ditunggu-tunggu oleh umat Islam ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada orang atau manusia atau umat Islam ini selalu berdoa sebelum bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini. Yaitu kita berharap Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Berharap mendapatkan rahmat, keberkahan bulan Sya'ban, dan setelah itu nanti juga mendapatkan bertemu dengan bulan Ramadan. Berarti bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam. Bulan yang sangat dirindukan. Sangat dinanti-nanti dan sangat dirindukan. Tapi ada juga yang tidak merindukan. Gimana? Nah, yaitu orang-orang yang tidak kuat berpuasa. Gitu. Ada yang tidak merindukan. Yang pasti adalah pertama, bulan yang sangat dirindukan oleh umat Islam. Mengapa? Nah, ini kan menjadi begitu. Mengapa bulan ini sangat dirindukan oleh umat Islam? Yang pertama bisa kita lihat di dalam bulan suci Ramadan itu banyak keistimewaan. Salah satunya adalah dikatakan Syahrus Syiyam. Yaitu bulan puasa. Karena di dalamnya ada perintah untuk melakukan puasa Ramadan. Nah, kalau kita membicarakan puasa Ramadan, berarti di sini adalah siapa yang mendapat perintah untuk berpuasa Ramadan. Betul. Begitu ya? Ya betul. Yang pertama yang pasti kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an yang diperintahkan adalah orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak diwajibkan untuk berpuasa. Meskipun muslim begitu. Kalau sudah muslim pasti dia akan beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, otomatis dia mendapatkan aturan untuk melakukan puasa Ramadan. Akan tetapi di situ kan ada, kalau kita bicara fikih ada ruksa. Misalkan orang yang hamil tua, ya kan, hamil tua, terus kalau melakukan puasa Ramadan nanti akan berefek bermasalah di bayinya dan sebagainya. Diberikan kemudahan boleh, tidak tapi nanti menggantinya, mengkotornya itu juga boleh. Nah, kita kembali kepada Syahrus Syiyam. Nah, puasa ini adalah amalan yang sangat privasi, sangat penting dan sangat privasi hubungan dengan Allah. Puasa itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan saya, dengan jenengan itu tidak ada hubungannya. Oh gitu ya. Hubungannya itu langsung dengan Allah. Karena Allah dalam hadis qudsinya kan menjelaskan. Jadi amal di bulan Ramadan itu akan berlipat ganda. Ya, akan berlipat ganda. Tapi ada satu amalan yang itu pahalanya langsung Allah yang memberikan.
yaitu adalah puasa. Saking pentingnya puasa. Ada dua kenikmatan kata di hadis itu. Yang satu adalah kenikmatan kita berbuka, yang kedua adalah kenikmatan kita bertemu dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bertemu dengan Allah? Betul. Ya, saya begitu. Nah, di puasa ini sebenarnya kalau kita mau berpikir secara mendalam bahwa puasa itu adalah manusia menuju taqarrub ilallah. Mendekat dengan Allah itu begitu dekat. Kenapa saya katakan begitu dekat? Karena puasa itu hanya hubungan privasi dengan Allah. Kenapa saya katakan begitu? Karena andekan jenengan ini ya, terus pas puasa sampai masuk kamar minum, nggak ada yang tahu. Setelah itu saya keluar, saya puasa loh, gitu. Bisa itu. Tapi Allah kan tahu. Artinya orang yang melakukan puasa itu adalah menyadari bahwa dia selalu dilihat oleh Allah, selalu diintai oleh Allah, dan meyakini bahwa Allah selalu tahu apa yang kita lakukan. Disitulah mengapa saya katakan bahwa puasa itu adalah privasi hubungan manusia dengan Allah. Itu yang pertama, puasa. Nah, setelah itu kalau berbicara puasa, apakah semua orang yang puasa mendapatkan pahala puasa? Ya, itu yang menjadi pertanyaan, Pak. Nah, begini, Al-Imam Ghazali ya di dalam kitab Ihya itu menjelaskan ada tiga tingkatan puasa. Ya, ada tiga tingkatan puasa. Yang pertama adalah tingkatan umum, orang yang puasa ya menjalankan rukunnya gitu ya, niat, terus tidak makan minum, setelah itu tidak berhubungan suami istri di siang hari, tidak melakukan maksiat, hanya itu dulu. Itu umum itu. Orang umum itu puasa umum dalam tingkatan umum itu hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Tapi kalau malam boleh. Ya, jadi jangan berpikir tidak boleh berhubungan suami istri terus 1 bulan, itu kayaknya kan ini banyak yang nggak kuat itu nanti. Betul. Jadi malah boleh. Nah, yang pertama itu puasa tapi hanya sebatas tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tapi dia masih melakukan kemaksiatan. Matanya masih melihat sesuatu yang dilarang, mulut berkata yang menyakitkan, telinganya mendengar sesuatu yang tidak harus didengarkan, kakinya melangkah kepada tempat-tempat yang dilarang. Berarti dia walaupun tidak makan minum dikatakan puasa secara zahir, sebenarnya dia masih belum sempurna puasanya. Itu tingkatannya pertama. Ya kebanyakan manusia ini kan di tingkatan pertama. Iya betul. Tingkatan pertama yaitu hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Walaupun dia sudah merasa berat ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri gitu kan, berat itu. Karena tingkatannya masih tingkatan orang umum, orang umum itu. Nah, oleh karenanya ini kita harus tingkatkan kedua, yaitu adalah puasanya orang khusus. Nah, yaitu adalah ketika kita melakukan puasa tidak hanya tidak makan, tidak minum, dan berhubungan suami istri, ditingkatkan lagi bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, kaki kita, ya, semua anggota badan ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan sesuatu hal yang dilarang. Ada tingkatan ini. Jadi puasa itu tidak cukup tidak makan, tidak minum, tidak cukup. Ini harus kita tingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan ya kita akan terus dalam tingkatan yang pertama. Ini yang kedua. Yang terakhir ini memang agak sulit ya. Yang paling level ini level tinggi nih, levelnya para aulia. Kayak saya ini ya belum level inilah kira-kira gitu. Para aulia, para nabi lah gitu. Tingkatan-tingkatan itu, yaitu adalah khawasil khawas. Khusus di atasnya khusus. Paling khusus itu. Jadi ini adalah tingkatan bagaimana orang melakukan puasa yang di dalam hatinya tidak pernah terisi selain Allah. Jadi hatinya selalu terisi Allah.
tidak terisi Alphard. Sampai masih terisi Alphard enggak kira-kira? Tidak terisi, wah nanti saya pengen segera makan ini itu, enggak ada itu. Nggak mikirin itu. Enggak mikirin itu. Sudah hendak hatinya tidak terkontaminasi dengan selain Allah. Jadi hatinya hanya terisi Allah. Nah ini memang sulit nih, kayak saya ini ya kelasnya ya masih ecek-ecek lah. Tapi kalau ini para aulia, hatinya tidak pernah terisi selain terisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap helaian nafasnya, hatinya selalu zikir kepada Allah. Ya ini sesungguhnya begitu. Jangan sampai ketika kita puasa, hanya puasa yang pertama tadi, harus ditingkatkan puasa yang kedua, ditingkatkan puasa yang ketiga kalau bisa. Karena kan kita tidak agak sulit ya, ketika hati kita tidak terisi selain Allah itu, apalagi kalau banyak utangnya itu kan agak sulit. Banyak utangnya, terus bisa jadi kalau yang anak muda itu masih mau nembak si dia belum dapat itu kan, masih bersama ayang, masih bersama ayang. itu kan menjadi problem di hatinya kan, problem di hatinya. Sehari-hari bukan mikirin Allah, bukan terisi Allah, tapi mikirin dia terus. Kenapa dia masih nolak saya gitu kan? Kalau dia sudah terima, kenapa orang tuanya belum menyetujui saya gitu kan? Ini kan problem di anak muda itu kan. Nah, oleh karenanya harus kita tingkatkan. Ya setidaknya tingkatan yang kedua lah, minimal klaster yang kelas 2. Jadi bagaimana kita menjaga betul diri kita ini tidak bermaksiat, ucapan kita tidak menyakiti orang lain, mata kita melihat, penglihatan kita bukan penglihatan melihat karena merendahkan orang lain. Ketika kita memberikan pendapat kepada orang, bukan merendahkan orang lain. Ini harus dilatih gimana, dan itu paling sulit, Pak. Paling sulit itu. Bagaimana tangan kita ini ketika melihat orang yang membutuhkan, kita langsung membantu. Justru bukan menuding-nuding begini, ya gitu kan. Lah ini sering kita tidak pernah introspeksi tentang itu. Karena di hadis kan dikatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi minal ju'i wal atas. Banyak orang yang melakukan puasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Karena itu tadi masuk di hanya level yang pertama. Berarti di level pertama itu ya sekedar puasa saja. Ya sekedar ya kewajiban begitu aja lah. Kewajiban menjalankan perintah secara syariah. Tapi di situ banyak pahala-pahala yang hilang. Bisa jadi tidak mendapatkan pahala. Mengapa tidak mendapatkan pahala? Ini tadi karena masih bermaksiat. Ya, masih puasa-puasa berjalan dengan si dia itu ya. Berboncengan tanpa muhrimnya, ini kan juga problem. Teleponan yang bukan muhrimnya, membicarakan sesuatu yang dilarang, itu juga nggak boleh. Jangan dianggap kalau puasa terus gosip itu, apalagi kalau mbak-mbak ibu-ibu itu kan seringnya gosip, emak-emak itu kan. Tapi sekarang juga tidak hanya emak-emak, bapak-bapak sering gosip gitu. Apalagi di grup-grup WA itu kan sering lah, sering banyak manusia yang tidak terkontrol. Di grup WA dianggap sesuatu hal yang biasa, tapi justru itu menyakiti orang lain. Itu harus dihindarkan betul di dalam berpuasa ini. Nah, itu yang seharusnya. Nah, yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang itu harus ditingkatkan. Salah satunya yang harus ditingkatkan adalah bagaimana kita bersedekah kepada yang lain, kita membantu yang membutuhkan. Karena kebaikan itu akan berlipat ganda, dan Allah memberikan rahmat yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Kenapa saya katakan rahmat? Saya mencek, sampai lihat di beberapa daerah di bulan suci Ramadan itu lebih gampang melakukan kebaikan. Saya lihat orang yang bersedekah itu kan banyak sekali, tapi kenapa itu tidak dilakukan di luar puasa Ramadan? Nah, banyak orang yang melakukan ibadah di masjid-masjid, ramai sekali di masjid-masjid, itu di bulan suci Ramadan. Ini saya katakan rahmat ya, karena orang lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Setelah itu kalau kita lihat di bulan suci Ramadan ini, orang yang menuntut ilmu, tolabul ilmi, itu banyak sekali.
mudah untuk mendengarkan kebaikan. Mungkin. Tapi mengapa di luar puasa nggak dilakukan itu? Iya itu ya. Ini kan menjadi introspeksi kita lah. Mengapa di luar Ramadan kita tidak sama motivasi untuk melakukan kebaikan itu? Oleh karenanya setelah puasa selesai ini, saya kira kita harus melakukan introspeksi diri. Kalau di puasa saya bisa membaca Al-Quran 1 juz, ya di luar puasa juga bisa melakukan itu. Di luar bulan Ramadan juga bisa melakukan itu. Jangan hanya pas bulan Ramadan 1 juz terus banyak-banyakan baca Quran gitu. Tapi di luarnya tidak. Ini juga menjadi problem. Nah, yang berikutnya juga bisa dilakukan adalah memperbanyak ibadah. Salah satunya ibadah yang perlu diperbanyak itu adalah melakukan sunnah-sunnah, salat sunnah misalkan. Salah satunya tarawih. Itu adanya di bulan Ramadan. Ini keistimewaan betul. Tapi kan banyak kan orang tarawih itu cuma di awal-awalnya saja, masjid pada betul kurang sampai menjelang lebaran. Betul. Nah, ini fenomena ya. Fenomena yang terjadi di masyarakat. Mengapa sebenarnya kok orang bertarawih itu hanya di awal-awal? Di awal-awal itu penuh betul. Sampai kakeknya, bapaknya, istrinya, anaknya diajak semua. Di hari pertama sampai 5 sampai 10 lah ya. Tapi setelah di atas itu kok berkurang gitu. Tidak kesemangatan awal itu mulai berkurang. Nah, inilah yang kita harus pahami bahwa nafsu ini harus kita jaga betul. Jangan sampai kita menuruti semua nafsu yang ada ini. Kalau menurut nafsu kan ya tanggal 15 ke atas harus belanja ke mall gitu, cari baju, cari kue gitu kan. Disibukkan begitu itu. Saya tuh makan sudah kenyang, sudah mau ke masjid sudah tidak semangat. Ini memang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya niat awal itu harus ditata betul. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Di dalamnya banyak pahala-pahala yang diberikan oleh Allah. Yang itu juga ada namanya maghfirah. Ya. Man shoma Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang melakukan puasa Ramadan karena Allah. Nah, ini garis bawah yang penting, keikhlasan hanya karena Allah. Kalau karena Allah mau mendekati hari raya, mau belanja baju dan sebagainya, tidak akan efeknya tidak ada kepada komitmen kita melakukan ibadah. Justru malah melebur. Justru malah semangat untuk melakukan kebaikan itu. Karena orang yang puasanya untuk Allah, ikhlas karena Allah, akan diampuni dosa yang lalu. Dosa-dosa yang banyak itu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini kan kesempatannya di bulan Ramadan. Juga selain kita sering memperbanyak ibadah sunnah, kadang juga membantu kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah wajib. Ya. Katakanlah seperti kadang kita ketinggalan subuh karena bulan puasa, itu kan include sama sahur, Pak. Betul. Nah, itu bisa sholat subuh gitu. Oke, itu juga menjadi fenomena lah yang kita lihat di masyarakat. Jamaah sholat subuh itu ketika bulan Ramadan itu lebih banyak, karena setelah sahur itu ya, sahur selesai menunggu adzan subuh, setelah itu sholat subuh berjamaah. Ini juga sangat membantu bagaimana kita membiasakan untuk sholat jamaah. Yang berikutnya juga di bulan suci Ramadan ini, di situ dikatakan izkum minan nar. Kita akan dibebaskan dari neraka, dari api neraka. Kalau kita betul puasanya gitu loh. Kalau puasanya kita betul, ibadah sunnahnya kita jalankan dengan baik dan hanya karena Allah. Ini yang penting. Dan hanya karena Allah, bukan karena yang lain, semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah, maka akan di situ ada maghfirah, ada rahmat, ada izkum minan nar, terhindar dari api neraka. Dan saya kira semua orang juga kepingin tidak masuk neraka, begitu. Semuanya ingin masuk surga. Masuk surga, tapi secara instan. Pengen sama Itan itu, pengennya ngaji sebentar, sholat sebentar, terus ya saya juga pengen, tapi tidak mau melakukan perintah-perintah Allah. Ini kan juga tidak boleh terjadi begitu. Nah, ini tentang bulan Ramadan. Ini sangat menjadi hal yang sangat penting untuk kita pikirkan bersama.
Yang berikutnya yang perlu kita pikirkan juga adalah dan kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, ada satu kewajiban kita, tidak hanya puasa, itu adalah zakat. Zakat. Nah, itu harus dikeluarkan zakat itu. Ini kewajiban bagi umat Islam. Zakat itu menjadi penting untuk bagaimana menopang perekonomian umat. Nah, kalau kita lihat di zaman sahabat Abu Bakar, keras sekali kalau berbicara tentang zakat. Harus membayar zakat itu. Andaikan kita berpikir bareng ya, orang Islam ini yang sudah wajib zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, itu harta itu yang harus dikeluarkan. Andaikan orang yang punya penghasilan 1M, 2M, 3M, yang orang Islam itu kalau mau mengeluarkan zakat dengan baik, saya kira umat Islam ini tidak ada yang melarat. Tidak ada yang melarat, pasti sejahtera semua. Pasti sejahtera. Dan kalau membangun masjid itu tidak ada lah yang minta-minta, itu saya kira begitulah. Ini menjadi interpretasi bersama kita sebagai umat Islam. Andaikan umat Islam itu taat membayar zakat dengan baik, insya Allah semua fasilitas masjid, pondok pesantren, madrasah, guru-guru ngaji itu akan terfasilitasi semua. Tapi kadang kenapa ya Pak, orang-orang itu jarang untuk kemudian berada di tangan yang atas. Semuanya ingin ada di tangan yang bawah. Pengennya dikasih gitu ya. Pengennya dikasih. Nah, disinilah kita harus kembali ke diri kita, bahwa kita itu punya nafsu. Manusia itu tidak sama dengan malaikat. Kalau malaikat kan tidak punya nafsu, kita sebagai manusia punya nafsu. Tinggal bagaimana kita bisa memanage nafsu ini. Kalau kita menjadi orang yang kaya, ya bagaimana kita harus mampu untuk memberi. Banyak orang yang kaya tapi tidak mau memberi, pengennya juga diberi gitu. Kalau ada bantuan dari pemerintah masih rebutan. Ya itu kan bansos susahnya masih rebutan. Ini mental ini harus dihilangkan. Mental miskin lah, itu tidak boleh ada, itu tidak boleh ada. Nah, dan kita juga harus sadar memang bahwa musuh bersama kita itu tidak kelihatan, yaitu adalah setan yang selalu membisikin kita, uangnya jangan untuk bersedekah, dikumpulin aja untuk anak istrinya. Yang itu ya, beli rumah itu masih bagus, beli tanah, tapi ketika ada madrasah dibangun, pondok pesantren dibangun, kok tidak mau membantu. Ya ini kan problem kita itu loh, sebagai umat Islam. Nah, di bulan Ramadan ini harus ada kesadaran bersama. Satu, mengeluarkan zakat itu sebagai bentuk kewajiban kita untuk mensucikan harta kita, mensucikan diri kita. Selain puasa tadi itu, istimewa bulan Ramadan itu adalah zakat. Harus kita keluarkan untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta kita, agar kehidupannya lebih berkah. Ya, mungkin karena biar tidak dapat teman-teman yang di luar sana, Pak, ukuran-ukuran untuk zakat mal baik pun fitrah itu gimana, Pak? Saya kira ini ya, yang zakat fitrah aja ya. Yang mal itu panjang nih, nanti enggak cukup ya waktunya ini. Enggak cukup waktunya. Kalau zakat fitrah ada yang kesepakatan ya, kesepakatan di ulama. Yang pasti adalah makanan pokok yang dihasilkan. Makanan pokok yang dihasilkan. Di daerah itu ya, kalau misalnya di mana daerah mana yang itu adalah jagung, boleh luar zakat itu adalah jagung. Kalau misalkan beras di Malang gitu ya, di Malang ya beras. Ada yang mengatakan ukurannya 2 kilo 7 on gitu ya. Ada yang 2,5 on gitu ya. Kalau saya sih lebih condong ke 27 on. 27 on ya, 2 kilo 7 on. Kenapa? Karena untuk menjaga kehati-hatian saja. Jangan sampai kurang dari itu. Kalau kurang dari ukuran yang sudah disepakati dalam fikih Islam ini, itu ya tidak sah zakatnya. Karenanya setiap jiwa itu 2,7 lah. 2,7 on. Itu yang harus dikeluarkan. Orang yang bernafas harus dikeluarkan itu ya. Jenengan kalau masih bernafas harus dikeluarkan zakat fitrahnya itu. Saya kira kalau yang zakat mal ini harus ada waktu yang khusus untuk menjalankan, karena banyak sekali. Di rentetannya, Bang. Rentetannya banyak sekali yang harus
dibahas. Gitu. Selanjutnya Pak, barusan kan sudah itu terkait bulan Ramadan. Bagaimana sih kemudian kita itu agar tidak menyanyiakan keistimewaan bulan Ramadan ini Pak? Oke. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah memahami tentang kemuliaannya. Apa saja kemuliaannya? Artinya adalah kita harus thalabul ilmi, harus menjadi orang yang alim, harus orang yang tahu di dalamnya. Kalau kita tidak tahu, kita itu akan menyepelekan. Kalau kita tidak tahu kemuliaannya bulan suci Ramadan, akhirnya dianggap biasa-biasa saja. Oleh karena yang pertama yang harus dikuatkan adalah keilmuan tentang bulan Ramadan, tentang kemuliaannya. Tadi ada puasa, ada ibadah berlipat ganda, misalnya kan. Ada juga di hadis mengatakan setan-setan terbelenggu, misalnya kan. Kita lebih mudah melakukan kebaikan. Di situ ada rahmat Allah, dihindarkan dari neraka karena kita melakukan puasa dengan baik. Kita diampuni dosa-dosanya, gitu ya. Di situ juga kita harus mengeluarkan zakat dan seterusnya. Itu harus dipahami betul ilmunya. Yang pertama dasarnya adalah ilmu. Orang yang memahami ilmu, dia akan melakukan sesuatu itu didasarkan dengan ilmu. Betul. Karena kalau orang tidak punya ilmu terus dia melakukan sesuatu, ini bisa sia-sia. Saya contoh berpuasa. Orang puasa kalau tidak tahu ilmunya, ini bisa sia-sia. Mengapa saya katakan sia-sia? Contoh, harusnya ada niat. Puasa itu ada niat. Karena dia tidak tahu niatnya, tidak tahu ilmunya, ya tidak niat. Pokoknya puasa itu. Pokoknya puasa ikut-ikutan lah. Ikut-ikutan. Sedangkan di hadis Rasul kan innama amalu niat, jelas semua amal itu harus tergantung dengan niatnya. Lalu puasa apa ini kalau nggak ada niatnya? Gitu. Karena puasa itu macam-macam, tidak hanya puasa di bulan suci Ramadan gitu. Nah, oleh karena ilmu itu menjadi penting. Misalkan menahan makan, minum, gitu ya, tidak boleh berhubungan sama istri. Dia nggak tahu ilmunya. Siang-siang berhubungan sama istri. Lah ini kan menjadi batal juga. Ilmu itu menjadi sangat penting. Orang yang paham ilmu, dia akan berhati-hati ketika menjalankannya. Kiai saya itu pernah mengatakan kalau kita tahu ilmunya berarti kita tidak repot. Yang repot itu nggak tahu ilmunya, nggak tahu ilmunya. Kayak tarawih. Ini sedikit ya. Saya singgung tarawih. Itu kan mesti setiap tahun problem. Itu ada tarawih cepat, ada tarawih lambat, itu kan ada tarawih yang sedang-sedang itu. Ya gitu ya. Nah ini yang benar mana? Yang benar adalah kita tahu ilmunya. Betul. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan lebih mudah. Kalau misalkan satu contoh yang gampang ya, orang yang tahu ilmunya, ketika kita melakukan perjalanan, nah, ketika itu sudah ada ukuran untuk kita bisa jamak qashar misalkan, kita diperbolehkan. Tapi kalau yang tidak tahu ilmunya kan, repot. Semuanya di qashar kata Mbak. Repot ya, harus didasarkan dengan ilmu. Yang pertama itu ilmu itu menjadi penting. Orang yang ilmunya bertambah, dia akan meningkatkan ibadahnya. Tapi juga harus tahu, orang yang tambah ilmunya tapi kok jauh kepada Allah, berarti ilmu ini tidak manfaat. Ilmunya banyak, bacaannya, kitabnya banyak, fikih, ya tasawuf, ya tauhid dan macam-macam itu. Banyak kitab yang dibaca, tapi kok dia tambah jauh dengan Allah, berarti tidak manfaat. Manis dada ilman, walam yasdad udan, walam yasdad minallahi illa bu'da. Iya, jadi ilmu itu harus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau enggak, berarti tidak manfaat. Gampangnya itu ya, itu satu ilmu. Nah, yang kedua, setelah tahu ilmunya, yaitu adalah bagaimana menjalankan ilmu itu. Nah, kalau puasa ya kita menjalankan puasa sesuai ilmu tadi. Di yang ada tadi, ya kan, terus di kitab-kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, kalau kita ngomong fikih ada di situ. Itu dijalankan. Karena ilmu bila amalin kasajaran bila simarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Nah ini kan bersinambungan itu loh ya. Setelah kita tahu ilmunya, kita menjalankannya. Yang ketiga adalah kita diniatkan hanya karena Allah. Kalau tiga ini kita lakukan dengan baik, saya kira puasa ini menjadi apa yang sampean katakan di awal,
menjadi bintang-bintang yang terang di bintang-bintang yang lainnya, menjadi bulan yang itu adalah bulan purnama dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, bulan sabit, bulan sabit dan yang lainnya itu. Kalau kita didasari ilmu, kita menjalankan ilmu dan diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, juga itu yang termasuk untuk kita kemudian bisa mendapatkan impact dari keistimewaan Ramadan ini. Tapi banyak persoalan Pak. Pertama, kita kadang riya, kita bergantungan pada orang lain, itu Pak yang sering. Bagaimana kemudian kita itu memang seakan-akan memang betul-betul karena niat karena Allah Pak. Itu yang sering. Kalau kita ngambil di hadis itu kan, kita ada bahasan Islam, ada bahasan iman, ada bahasan ihsan. Betul. Ya. Kalau kita memahami ihsan itu kan gampangnya, kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita harus meyakini Allah itu selalu melihat kita. Nah, kalau ini menjadi dasar di dalam ibadah kita, kita dimanapun berada, kita akan selalu taat kepada Allah. Kita tidak mungkin riya, Allah selalu tahu. Misalnya begini, kita menjalankan jamaah sholat. Kalau tahu ilmunya, kan tidak boleh riya. Kalau riya tertolak. Karena manusia, karena tetangga, karena istri, karena anaknya. Ini riya nih. Harus diniatkan karena Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah praktek. Kalau nggak praktek, nggak mungkin. Misalkan ini, kita sholat. Kok isi riya? Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Praktek lagi. Praktek pelan-pelan kita terus mencari ilmu, terus kita praktekkan. Lama-kelamaan riya itu akan hilang. Menjadi kebiasaan. Dan kita akan meningkatkan niat itu. Niatnya hanya karena Allah. Jangan kita, wah saya nggak mau sholat jamaah takut riya. Ada orang gitu-gitu. Ada juga orang yang, saya tidak mau bersedekah karena takut riya. Ini kapan bisa ikhlasnya kalau tidak mencoba? Coba dulu sedekah 100.000 sedekah, kok saya belum ikhlas, sedekah lagi 200.000, kok belum ikhlas lagi, sedekah 300.000. Ada kemarin Pak yang viral itu. Oh murah banget ngasih. Oh itu jangan bahas itulah. Itu sangat sensitif itu. Sensitif. Oleh karena itu, kalau kita kepingin ikhlas, kita harus praktek hidup ikhlas. Jangan ngomong riya, jangan ngomong ikhlas, tapi kita tidak pernah belajar untuk mempraktekkan itu. Karena kalau hanya saya takut riya ini, saya takut ini, saya takut ini. Tapi memang kalau kita lihat banyak orang juga yang melakukan riya-riya itu. Nah, ukuran ikhlas itu apa sih sebenarnya? Kan gitu lah. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar. Nah, ukuran ikhlas itu sebenarnya begini. Ketika orang melakukan kebaikan, terus tidak ada yang memujinya, ya biasa saja. Misalnya sampean punya rumah 3 itu. Amin. Punya rumah 3. Setelah itu sampean bersedekah untuk masjid 10 juta. Berbuat baik ini kan. Tapi setelah itu kok nggak ada yang muji, sampean kok mangkel. Wah, aku 10 juta di masjid ini, kok nggak dipuji ini, berarti sampean nggak ikhlas. Satu. Yang kedua, tanda-tanda orang yang ikhlas itu, ketika dia melakukan kebaikan tidak dipuji biasa saja, melakukan ibadah, melakukan apa dan sebagainya begitu ya. Nah, ketika dicaci maki orang, dia tidak sakit hati, biasa saja gitu. Biasa saja, karena apa yang dilakukan itu hanya untuk Allah. Kalau kita melakukan sesuatu terus diejek orang, terus sampai sakit hati, berarti belum ikhlas. Gampangnya begitulah. Kalau kita melakukan kebaikan kok terus tidak dipuji orang, sampai tidak senang, marah, berarti belum ikhlas. Tapi kalau sudah biasa-biasa aja, ya berarti biasa saja. Mau dipuji biasa, dicaci biasa. Berarti sampai masuk dalam kategori ikhlas. Ikhlas yang paling serius katanya. ini hal yang penting juga untuk kita bicarakan itu. Banyak orang nggak ikhlas sama nggak ikhlas, tapi nggak mau sedekah itu. Ini juga nggak boleh juga begitu. Tapi ini Pak, menurut Bapak sendiri, di bulan Ramadan ini, hal apa sih yang paling istimewa dari bulan Ramadan yang perlu kemudian kita tekuni sebaik mungkin itu Pak?
Saya kira semuanya istimewa. Semua istimewa. Tapi hal yang sangat istimewa itu adalah puasa. Puasa itu sendiri. Puasa itu sendiri. Karena kan bulan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan di dalamnya. Yang paling istimewa menurut saya adalah puasa. Puasa itu. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, karena puasa itu adalah privasi hubungan langsung dengan Allah. Antara makhluk dan dengan Tuhannya. Karena kalau andaikan dia melakukan puasa terus dia bermain-main dengan puasa, Allah akan tahu itu. Tapi kalau sedekah bisa jadi kan dia dilihat orang. Masa puasa pengen dilihat orang? Kan tidak tahu orang kan? Kita puasa atau tidak kan tidak pernah tahu itu. Oleh karena saya katakan puasa itu sangat istimewa di bulan ini. Karena juga satu hubungan langsung dengan Allah. Bisa kalau bahasa saya itu dengan puasa ini kita itu bisa wusul kepada Allah. Mengapa bisa wusul gitu? Karena di situ yang dilakukan ini hanya karena Allah itu. Hanya semata-mata lagi. Hanya semata-mata karena Allah. Puasa itu. Apalagi dengan tingkatan yang ketiga tadi itu. Hatinya tidak hanya terisi oleh Allah. Maka disitulah ada pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Bukan bertemu secara fisik, tapi secara spiritual di situ ada pertemuan. Dan itu yang kita cari-cari. Itu yang kita cari-cari dalam kehidupan ini. Bagaimana kita merasakan kehadiran Allah itu begitu nyata. Banyak orang yang kita tidak pernah sadar bahwa Allah itu selalu ada. Dengan adanya puasa, dengan ibadah, kita akan merasakan begitu hadirnya Allah itu nyata sekali dalam kehidupan ini. Jadi itu ya Pak, bahwa keistimewaan bulan suci Ramadan ini sangat cukup luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Saya ulangi lagi, adalah matahari di antara bintang-bintang, adalah bulan purnama di antara berbagai bulan. Betul. Gitu. Mulai dari pahala yang dilipat ganda, kita bisa menahan diri dari segala godaan. Iya. Puasa begitu juga kan. Dan juga tadi juga bagaimana kita bisa bersilaturahim, bersedekah. Iya, ya Pak. Betul. Itu. Mungkin terakhir ini Pak, ada yang Bapak sampaikan untuk teman-teman jagongan ngabuburit. Iya. Baik, ini pembahasannya terlalu serius sahabat-sahabat jagongan ya. Karena memang kalau bicara puasa atau bulan suci Ramadan, ini memang keistimewaan banyak sekali. Saya kira kalau untuk sahabat-sahabat muda ini, apalagi yang sahabat-sahabat muda, yang terpenting adalah kita menjalankan amaliyah di bulan suci Ramadan ini, kita sandarkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat kita mengharap ridho Allah, insya Allah kita akan lebih mudah menjalankannya. Mulai dari puasa, taraweh, tadarus Quran, bersedekah, zakat fitrah, zakat mal, dan kebaikan-kebaikan yang lain, itu akan lebih mudah karena semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak, bisa menemani teman-teman di sana semua, bisa menemani kita juga bisa tahu apa itu sebenarnya keistimewaan dari bulan suci Ramadan. Mungkin itu yang bisa kita berikan untuk teman-teman ini Pak. Siap. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap stay di Jagongan Channel. Tapi jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan stay di podcast Jagongan. Kita bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Makasih banyak.